Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G0024-030 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan praktikum anatomi blok 2.3. Seorang pria berusia 65 tahun bernama Tuan A dibawa ke instalasi gawat darurat oleh keluarganya karena mengalami kelemahan mendadak pada lengan dan tungkai kanan sejak 2 jam yang lalu. Selain itu, keluarga pasien melaporkan bahwa pasien berbicara terbata-bata, sulit menyusun kata-kata, dan tampak bingung ketika diajak berbicara. Tidak ada riwayat trauma kepada kepala sebelumnya. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hemisfer sisi kanan, terutama lengan lebih berat dibandingkan tungkai. Refleks sisi kanan meningkat dan terdapat Babinski sign positif di sisi kanan, hilangnya sensasi nyeri dan suhu pada sisi kanan tubuh, termasuk wajah kanan. Saat diminta menjulurkan lidah, lidah pasien menyimpang ke arah kiri. Pasien tampak kesulitan berbicara secara motorik atau afasia non-fluent, tetapi memahami instruksi sederhana. Riwayat medis menunjukkan bahwa pasien merupakan perokok aktif, memiliki hipertensi dan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Pemeriksaan CT scan kepala menunjukkan infark iskemik pada lobus frontalis dan parietalis kiri, terutama di area korteks motorik dan sensorik primer. Terdapat pula iskemia parsial pada pons kiri. Pertama, jelaskan struktur pembentuk circulus willis, mulai dari bagian anterior hingga posterior. Sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi cerebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Baik, untuk circulus arteriosus willisi sendiri, dari anterior hingga posterior itu ada anterior cerebri arteri, arteri cerebri anterior, baik yang dextra maupun yang sinistra. Lalu arteri cerebri yang anterior ini, baik yang dextra maupun sinistra, dihubungkan. Selanjutnya, circulus arteriosus willisi ini sendiri, mulai dari anterior hingga posterior. Pertama, ada arteri cerebri anterior, ada dua, dextra dan sinistra. Nah, dua arteri cerebri anterior ini dihubungkannya oleh arteri communicans anterior. Lalu, eh, ada arteri carotis interna, baik yang dextra maupun yang sinistra, bercabang. Selanjutnya adalah ada arteri karotis interna, baik yang dextra maupun yang sinistra. Dia akan bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri yang media. Terus, dua arteri vertebralis pada posterior bersatu menjadi arteri basilaris. Sama. Pertama-tama kita akan membahas circulus arteriosus willisi. Dari anterior hingga ke posterior. Jadi berawal dari arteri karotis interna anterior yang bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri yang media. Yang ini yang media. Nah, nanti dua arteri cerebri anterior itu kan dia di dextra sama sinistra. Dia itu bakal dihubungkan oleh yang namanya arteri communicans anterior. Lalu, tadi arteri cerebri media, dia akan dihubungkan dengan arteri cerebri posterior oleh arteri communicans posterior. Lalu, dari arteri cerebri posterior ini, dia lalu dari posterior ada dua arteri vertebralis yang akan bersatu menjadi arteri basilaris yang memvaskularisasi truncus cerebri kemudian bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Nah, fungsinya sendiri untuk fungsinya
itu untuk redundansi aliran darah atau collateral circulation. Jadi apabila terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar, misalnya pada arteri karotis interna, sirkulus Willis ini dia memungkinkan darah dari sisi lain, baik dari anterior maupun posterior, mengalir melalui jalur alternatif untuk tetap mensuplai jaringan otak. Jadi atau enggak kalau misalkan ada terjadi eh, sumbatan pada arteri cerebri anterior yang di sini. Nah, nanti bisa dialihkan melalui arteri komunikans anterior untuk mengambil jalur alternatif untuk tetap mensuplai jaringan ke otak. Lalu, fungsinya yang kedua adalah untuk menjaga perfusi simetris, yaitu untuk mendistribusikan tekanan darah secara merata ke kedua belahan otak. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan perbedaan traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi A. Fungsi utama, B. Titik awal dan akhir, C. Lokasi penyilangan atau dekusatio, D. Letak relatif di medula spinalis. Pertama, kita akan membahas mengenai traktus corticospinalis. Nah, untuk traktus corticospinalis ini sendiri, dia fungsi utamanya adalah untuk menghantarkan impuls motorik volunteer atau gerakan sadar dari korteks cerebri ke otot rangka. Nah, untuk titik awal dan akhirnya, untuk titik awal sendiri, dia itu berasal dari korteks motorik primer atau gyrus presenteralis area Brodmann 4. Dan titik akhirnya adalah neuron motorik di bawah kornu anterior medula spinalis. Untuk lokasi penyilangan atau dekusationya itu terjadi di medula oblongata pada dekusatio piramidalis. Nah, dia itu serabutnya menyilang ke sisi kontralateral dan masuk ke traktus corticospinalis lateralis. Nah, tapi untuk yang traktus corticospinalis yang anterior, yang tidak dia itu tidak menyilang di dekusatio, tapi dia akan menyilangnya di commissura anterior medula spinalis setinggi segmen yang bersangkutan. Nah, untuk aspek letak relatif di medula spinalis, terletak di kolumna lateral medula spinalis sebagai traktus corticospinalis lateralis. Ada juga sebagian kecil yang tidak menyilang, seperti tadi traktus corticospinalis yang anterior, dan masuk ke kolumna anterior, lalu ke traktus corticospinalis anterior. Lanjut ke traktus spinothalamikus. Nah, kalau untuk traktus spinothalamikus sendiri, fungsi utamanya adalah menghantarkan sensasi nyeri, suhu, dan sentuhan kasar dari tubuh ke korteks cerebri. Untuk titik awal dan akhirnya, untuk titik awalnya, yaitu dari reseptor sensorik perifer ke neuron pertama di ganglion spinal, lalu ke neuron kedua di medula spinalis. Untuk titik akhirnya, itu dia di korteks somatosensorik atau gyrus postcentralis melalui talamus. Untuk lokasi penyilangannya atau dekusationya, dia itu di medula spinalis, tepat setelah memasuki cornu dorsalis yang akan menyilang melalui commissura alba anterior. Untuk letak relatif di medula spinalis, dia itu terletaknya di kolumna anterior lateral atau anterolateral funiculus yang membentuk bagian dari sistem anterolateral. Selanjutnya, sebutkan pembagian trunkus cerebri atau batang otak dan minimal dua struktur penting dari A. Mesencephalon, B. Pons, C. Medulla oblongata. Bisa dilihat di sini, ini mesencephalon, yang ini pons, dan yang ini medulla oblongata. Pertama, mesencephalon. Mesencephalon itu dibagi lagi ada bagian pedunculus cerebri sama bagian tempat-tempat nucleus nervus. Nah, untuk pedunculus cerebri, jadi dia itu ada substansia nigra yang ini. Dia itu akan membagi pedunculus cerebri menjadi crus cerebri dan juga tegmentum mesencephaly. Nah, untuk crus cerebri ini, dia itu seperlima lateralnya ada fibrae temporopontines, ada fibrae parietopontines, fibrae corticobulbaris lateralis. Terus untuk 3/5 mediolateralnya ada fibrae corticospinalis atau tractus pyramidalis. Lalu untuk seperlima medialnya dia ada fibrae corticopontines dan fibrae corticobulbaris medialis. Nah, untuk tegmentum mesencephaly yang ini, yaitu strukturnya yang jelas pada tegmentum adalah struktur yang jelas pada tegmentum mesencephaly adalah nukleus rubber. Rubber itu merah. Nah, nukleus ini pada potongan preparat segar akan berwarna merah muda karena kandungan ferum yang tinggi.
Terus selain itu juga ada lemnicus lateralis yang tampak memasuki colliculus inferior untuk jaris pendengaran. Nah, colliculus inferior ini merupakan stasiun relay untuk jaris pendengaran menuju talamus atau pada corpus geniculatum yang media. Nah, ini tectum mesencephaly dan ada aqueductus mesencephaly. Jadi untuk gampangnya itu mesencephalon yang bagian pedunculus cerebri itu dia bentuknya seperti mukanya Mickey Mouse. Nah, lanjut. Jadi untuk substansia nigra sendiri itu dia kan warnanya gelap. Karena bisa gelap itu adalah akibat dari pigmen melanin yang terkandung di dalam badan sel saraf. Jadi substansia nigra ini merupakan komponen penting pada sistem motorik ekstrapiramidal dan memiliki hubungan dengan ganglia basalis. Nah, substansia nigra itu dia dibagi jadi dua, ada pars compacta sama pars reticularis. Untuk pars compacta sendiri, pada bagian ini tuh neuron berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen ini menghasilkan pembuat pada pars compacta itu dia itu neuronnya berpigmen neuromelanin. Nah, pigmen ini hasil sampingan pembuatan dopamin. Dopamin sendiri berfungsi pada lintasan dopaminergik nigrostriatal. Lalu selanjutnya pars reticularis. Nah, pars reticularis ini dia terletaknya di sebelah ventral pars compacta. Dia itu mengandung neuron yang tidak berpigmen. Lanjut untuk yang fossa interpeduncularis. Nah, itu dia dataran di antara peduncularis cerebri di sini. Dia itu ditembus oleh vasa darah ar- eh, arteriol centralis posteromedialis sehingga akan membentuk daerah yang berlubang-lubang seperti di gambar yang disebut sebagai substansia perforata posteriora. Nah, di daerah ini juga akan menjadi tempat keluarnya nervus 3 atau nervus oculomotor yang akan membentuk suatu alur yang disebut sebagai sulcus nervi oculomotorii. Nah, lanjut ke aqueductus mesencephaly. Dia itu yang menghubungkan ventriculus tertius dengan ventriculus quadratus, nucleus nervus. Jadi bisa lihat di gambar, ini tuh ada namanya brachium colliculi superior dan ada geniculatum laterale, geniculatum mediale yang untuk jaras pendengaran. Terus ada brachium colliculi inferior, di sini ada nervus 4, terus ada colliculus inferior dan colliculus yang superior. Lanjut ke pons. Pons sendiri itu yang ini. Jadi pons itu dibagi ada yang bagian pars basilaris pontis atau ventral dan ada pars tegmentalis pontis yang bagian dorsal. Tadi lihat di sini itu terdapat namanya sulcus basilaris pontis di mana nanti akan tempat lewatnya arteri basilaris pontis. Nah, terus di sini ada sulcus bulbopontinus. Dia tempat keluarnya nervus 6 atau nervus abducens. Lalu ini ada keluarnya nervus 5, ini nervus 7 dan nervus 8. Di sini terdapat angulus pontocerebellaris. Lanjut, lanjut ke pons partek, lanjut ke pons yang pars tegmentalis pontis atau yang bagian dorsalnya. Bisa dilihat di sini ada yang namanya sulcus medianus yang posterior. Lalu ada colliculus facialis yang ini. Lalu ada sulcus lalu ada sulcus limitaris dan striae medullaris. Nah, untuk colliculus facialis itu dia itu merupakan genu interna nervus facialis, nucleus nervi abducens. Terus kalau untuk striae medullaris dia itu tempat nuclei vestibularis dan cochlearis dan salivatorius. Selanjutnya adalah medulla oblongata. Ini untuk yang tampak ventralnya. Bisa dilihat di sini ada oliva. Ini yang piramisnya yang ini. Ini namanya visura mediana anterior, yang ini decussatio pyramidum. Di sini ada sulcus ventrolateral. Yang ini olive, ini piramis atau pyramids. Yang ini. Lalu ada ini tempat keluarnya si glossopharyngeal nerve atau nervus 9, nervus glossopharyngeus. Di sini nervus vagus, nervus 10.
Di sini ada nervus hypoglossus, nervus 12, sama nervus accessorius, nervus 11. Nah, jadi tempat keluarnya nervus 9, 10, 11 itu adalah dia tuh terletaknya di sulcus posteral lateralis. Sedangkan kalau yang nervus 12, yang nervus hypoglossus, dia itu sulcus yang anterolateralis. Jadi di sini juga ada trigonum hipoglossi yang atas dan trigonum nervus vagi yang ini. Ada fasciculus gracilis, fasciculus cuneatus, lalu ada ini sulcus medianus posterior, ada tuberculum gracili, sama tuberculum cuneatum. Nah, jadi pusat vasomotor kardiorespi itu adalah trigonum nervus vagi dan trigonum nervus hipoglossi. Kalau untuk fasciculus cuneatus, dia itu untuk mengatur somatomotorik ekstremitas atas, sedangkan yang fasciculus gracilis dia untuk yang mengatur somatomotorik ekstremitas bawah. Lanjut, jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari tiga nervus cranialis motorik murni, misalnya nervus 3, 4, dan 6, serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Jadi, untuk yang pertama itu nervus 3 atau nervus oculomotor. Dia itu menggerakkan bola mata. Fungsinya itu untuk menginervasi musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus yang media, dan musculus obliquus inferior. Itu untuk menggerakkan bola mata. Lalu dia juga fungsinya untuk mengangkat kelopak mata, yaitu menginervasi musculus levator palpebra superioris. Dan untuk yang parasimpatisnya itu dia untuk konstriksi pupil dan akomodasi. Nah, untuk lesi lower motor neuron pada nervus oculomotor, dia itu bisa terjadi ptosis atau kelopaknya jatuh, bisa lesi mata deviasi lateral dan bawah, midriasis atau pupil melebar, dan hilangnya refleks akomodasi dan cahaya. Untuk lesi upper motor neuronnya itu gejalanya minimal karena suplai bilateral. Bisa ada sedikit ptosis kontralateral. Lanjut untuk yang nervus 4 atau nervus trochlearis, dia itu fungsinya menggerakkan bola mata ke bawah dan lateral. Jadi dia itu menginervasi musculus obliquus superior. Nah, dia itu untuk lesi lower motor neuronnya, dia bisa terjadi di diplopia vertikal. Jadi itu kesulitan membaca atau menuruni tangga. Lanjut, kalau lesi upper motor neuronnya itu dia gejalanya minimal, jarang terdeteksi. Lanjut dan yang terakhir itu adalah Lanjut yang terakhir adalah nervus 6 atau nervus abducens. Dia juga fungsinya menggerakkan bola mata ke lateral. Dia itu menginervasi musculus rectus lateralis. Nah, untuk lesi lower motor neuronnya itu, dia mata tidak bisa ke lateral atau abduksinya terganggu. Terus dia juga bisa terjadi diplopia horizontal. Kalau untuk lesi upper motor neuronnya, dia gejalanya minimal karena suplai bilateral. Nah, selanjutnya jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. A area 4, B area 1, 2, 3, C area 44, D area C area 44 dan 45, D area 22. Jadi untuk area 4 di sini, area 1, 2, 3 di sini, lalu area 44, 45 di sini, dan area 22. Jadi yang pertama adalah area 4 atau area dia itu merupakan area motorik primer yang area Brodmann 4 ini terletaknya di gyrus presentralis di sini. Nah, jadi untuk jadi untuk area Brodmann 4 itu dia itu kan area motorik primer. Dia itu bertanggung jawab atas pergerakan otot-otot rangka secara sadar. Jadi pergerakan sadar. Dia juga mengontrol gerakan tubuh yang kontralateral atau sisi berlawanan tubuh. Lanjut ke area Broadman 1, 2, 3 di sini. Itu dia letaknya di gyrus postcentralis. Dia itu merupakan area sensorik primer. Jadi untuk memproses informasi sensorik dari tubuh seperti sentuhan, tekanan, suhu, nyeri, dan propriosepsi. Terus Eh, kalau untuk area 3 yang sendiri, dia menerima input sensorik utama dari talamus. Kalau area 1, 2-nya itu melakukan pemrosesan lanjutan dan integrasi informasi sensorik itu. Nah, lanjut ke area 44, 45. Nah, area Brodmann 44 dan 45 ini merupakan area bicara motorik atau area Broca. Dia itu letaknya di gyrus frontalis inferior di sini. Nah, dia itu untuk gerakan berbicara atau motorik bicara kita dan pemrosesan bahasa dan sintaksis.
Lanjut ke area Brodmann 22. Ini merupakan area auditori sekunder, letaknya di lobus temporalis superior posterior. Dunia 2. Jadi area Brodmann 22 ini tuh untuk menginterpretasikan arti kata dan juga kalimat. Jadi kalau misalkan ada kerusakan di sini tuh, dia bisa bicara dengan lancar, tapi dia nggak bermakna gitu. Jadi dengan ada gangguan pemahaman bahasanya gitu. Lanjut, mengapa oklusi pada arteri cerebri media lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengaitkan distribusi vaskular dan homunculus motorik. Jadi pertama itu, jadi yang pertama itu untuk distribusi vaskular otak. Nah, jadi arteri cerebri media ini merupakan cabang utama dari arteri karotis interna. Dia itu dan mensuplai sebagian besar permukaan lateral hemisfer cerebri, termasuk area motorik sensorik yang berhubungan dengan wajah, lengan, dan juga batang tubuh. Nah, kalau arteri cerebri anterior, dia itu menyuplainya permukaan medial hemisfer cerebri, termasuk area motorik dan sensorik untuk tungkai. Kenapa? Soalnya tadi oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai. Nah, jadi hubungannya kalau sama homunculus motorik, nah homunculus motorik adalah representasi topografis tubuh di korteks motorik primer atau gyrus presenteralis. Nah, untuk distribusi tubuh pada homunculus, wajah dan tangan atau lengan itu di bagian lateral korteks motorik yang dimana disuplainya oleh arteri cerebri yang media. Nah, kalau yang tungkai bawah di bagian medial atau superior korteks motorik, dia disuplainya oleh arteri cerebri yang anterior. Jadi apabila terjadi oklusi atau penyumbatan di arteri cerebri media, maka daerah kortikal lateral tidak dapat suplai darah yang cukup, mengakibatkan defisit motorik dan sensorik pada wajah dan ekstremitas atas. Nah, kelumpuhan pada tungkai jarang terjadi atau lebih ringan karena area tersebutnya kan disuplai oleh arteri cerebri yang anterior. Lanjut, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan Wah. Selanjutnya, jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri karotis interna kiri dengan mengaitkan struktur sirkulus Willis yang terlibat. Nah, jadi kalau misalkan ada gangguan aliran otak ke kiri, berarti kan ada oklusi, bisa jadi ada oklusi atau penyumbatan pada arteri karotis interna kiri yang akan menurunkan suplai darah ke arteri cerebri media kiri, yaitu yang bakal ke lobus frontal, ke parietal lateral, dan arteri cerebri anterior kiri ke lobus frontal dan parietal medial, dan juga akan menurunkan suplai darah ke bagian anterior Circulus Willis yang kiri. Nah, kompensasinya melalui sirkulus Willis, jadi dari sisi kanan atau kontralateral, kan darah dari arteri karotis interna kanan mengalirkannya ke arteri cerebri anterior kanan dan menyeberang melalui arteri komunikans anterior ke arteri cerebri anterior kiri untuk menyuplai bagian medial otak ke kiri. Nah, jadi fungsi adanya arteri komunikans anterior itu, pokoknya ada, jadi kenapa Jadi dengan adanya arteri komunikasi baik yang anterior maupun yang posterior, dia itu untuk membantu apabila adanya oklusi atau penyumbatan pada salah satu arteri di cerebri. Nah, terus kalau dari kompensasi dari posterior atau dari sistem vertebrobasilar, darah dari arteri vertebralis kanan dan kiri kan bakal bergabung jadi arteri basilaris. Nah, dia akan bercabang jadi arteri cerebri posterior kiri. Nah, jadi bisa dikompensasinya melalui yang arteri cerebri posterior kiri. Nah, dari sini darah mengalir melalui arteri komunikasi posterior kiri ke arteri karotis internal kiri untuk membantu suplai ke arteri cerebri media yang kiri. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.